Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Devia Nabila. Gimana aja ya? Gue lihatnya di sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salsa Devia Nabila. Hari ini saya akan membahas komunikasi dialogis. Aduh, ini agak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Devia Nabila. Hari ini saya akan membahas komunikasi dialogis dan konflik kepentingan part 2 dari mata kuliah Filsafat Komunikasi. Nah, sebelum kita membicarakan tentang komunikasi dialogis itu, kita harus tahu komunikasi dialogis itu apa sih? Komunikasi dialogis adalah komunikasi dua arah, sehingga antara komunikator dengan komunikan melakukan saling tukar informasi dan respon sehingga isi gagasan atau substansi saling dipahami dan dimengerti. Komunikasi dialogis juga komunikasi verbal yang terjadi antara dua belah pihak yang berbicara secara timbal balik sehingga pesan yang disampaikan tidak bias atau tidak dapat perbedaan pendapat dari kedua belah pihak. Komunikator haruslah tolong dong, tolong banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Devia Nabila. Hari ini saya akan membahas komunikasi dialogis dan konflik kepentingan part 2 yang merupakan materi dari mata kuliah Filsafat Komunikasi. Pertama-tama kita akan membahas dulu apa sih komunikasi dialogis itu. Komunikasi dialogis adalah komunikasi dua arah sehingga antara komunikator dengan komunikan melakukan saling tukar informasi dan respon sehingga isi gagasan atau substansi saling dipahami dan dimengerti. Komunikasi dialogis juga komunikasi verbal yang terjadi antara dua belah pihak. Pihak yang berbicara secara timbal balik sehingga pesan yang disampaikan tidak bias atau tidak dapat perbedaan pendapat dari kedua belah pihak tersebut. Komunikator haruslah memposisikan seolah-olah dia adalah komunikan, supaya pesan dapat dipahami dengan baik oleh komunikan. Terus kendala dalam komunikasi dialogis itu sering terjadi karena kecenderungan untuk mengevaluasi atas informasi yang diperoleh, sehingga proses komunikasi tidak searah karena komunikan dapat memberikan feedback. Ada yang menjadi pembicara dan ada yang menjadi pendengar secara bergantian. Nah, hal ini membuat seringnya terjadi disharmonisasi sehingga komunikasi tidak berjalan dengan efektif. Kemudian menurut Roger Neubauer, kendala apa saja sih yang terjadi dalam komunikasi di suatu kelompok? Nah, yang pertama ada protectiveness atau perlindungan. Kemudian ada defensiveness atau pertahanan. Kemudian ada tendency to evaluate, kecenderungan untuk menghakimi. Kemudian ada narrow perspective
atau perspektif yang sempit, kemudian ada mismatched expectation, ketika ketidakcocokan dengan harapan. Kemudian ada inefficient time atau keterbatasan waktu. Lalu upaya-upaya apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk membangun komunikasi dialogis? Nah, ada 4 cara nih. Yang pertama, mendengarkan. Yang kedua, kita harus terbuka. Yang ketiga, kita harus memiliki persepsi yang sama antara komunikan dan komunikator. Kemudian yang keempat, yaitu komunikasi empat mata. Terus hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan sebagai etika dalam komunikasi dialogis? Yang pertama, menghormati seseorang tanpa memandang usia, status, atau hubungan apa yang dimiliki antara komunikator dengan komunikan. Kemudian, menghormati ide, gagasan, perasaan yang dimaksud, dan integritas orang lain. Yang ketiga ada menerima keobjektifan dan keterbukaan pikiran untuk mendorong kebebasan berekspresi. Yang keempat, menghormati bukti dan pertimbangan yang rasional sebagai alternatif. Yang kelima, mendengarkan dengan hati-hati dan simpati apa yang disampaikan lawan bicara sebelum menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan atas gagasan yang disampaikan oleh lawan bicara. Lalu, hal-hal yang dapat dilakukan untuk menangani konflik kepentingan. Satu, menetapkan tujuan, sehingga konflik kepentingan ini dapat dicegah. Yang kedua, jika tidak dapat dicegah, maka segala upaya harus dikerahkan untuk menangani konflik yang terjadi. Yang ketiga, jika tidak dapat dicegah, maka publik atau klien harus mengetahui apa yang terjadi sebenarnya nih, mengapa konflik ini bisa terbentuk. Nah, segitu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh my god. Oh my god. Oh my god.